Dalam video ini, saya Dian akan menyampaikan pengantar mengenai penelitian kualitatif. Topik ini akan terbagi menjadi beberapa video. Di bagian kedua ini, kita akan mempelajari mengenai manfaat penelitian kualitatif dalam penelitian kesehatan dan kedokteran. Bidang kedokteran dan kesehatan telah mendapatkan banyak sekali manfaat dari berbagai hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan di laboratorium ataupun di setting klinis. Di antaranya penemuan obat baru dan vaksin. Namun demikian, pemberian terapi dalam praktek kedokteran lebih dari sekedar intervensi biomedis. Pasien TB paru tidak bisa dipandang hanya sebagai seseorang yang paru-parunya terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Sehingga ketika dokter meresepkan obat anti-tuberkulosis yang telah terbukti efektif di laboratorium atau di setting uji klinis, maka pasien pasti akan sembuh. Praktek kedokteran pada prinsipnya juga adalah pengalaman interpersonal. Karena itu, pasien harus dipandang sebagai manusia yang utuh, yang memiliki kebutuhannya sendiri, dan berada dalam konteks sosial yang lebih luas. Salah satu penyebab gagalnya pengobatan adalah karena ketidakpatuhan pasien dalam menjalaninya. Dan kita baru dapat menyusun strategi yang tepat apabila kita mengetahui alasan di balik ketidakpatuhan tersebut. Lantas bagaimana cara kita mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pasien terhadap pengobatan atau pengalaman mereka dalam menjalani pengobatan? Hal ini memerlukan pendekatan yang berbeda untuk menjawabnya. Berbeda dari penelitian kuantitatif yang berusaha untuk objektif, alasan ketidakpatuhan pengobatan bersifat subjektif dan bervariasi antar pasien, serta dipengaruhi oleh konteks sosiobudaya yang berlaku dalam kehidupan mereka. Dan untuk memecahkan masalah seperti ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan, kita perlu memahaminya dari perspektif mereka. Kita juga perlu mengetahui bagaimana pasien memandang proses pengobatan ini dan apa yang memengaruhi komitmen mereka untuk menjalani pengobatan. Disinilah penelitian kualitatif berperan dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Penelitian kualitatif membantu kita untuk memahami kebutuhan dan perspektif pasien, keluarga pasien, bahkan tenaga kesehatan. Penelitian kualitatif juga membantu kita memahami konteks sosiobudaya yang dapat memengaruhi kepercayaan, sikap, atau perilaku yang berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Secara singkat, penelitian kualitatif membantu kita menjawab apa, mengapa, serta bagaimana. Penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan bersama-sama untuk menjawab permasalahan yang kita hadapi di bidang kedokteran dan kesehatan. Misalnya, penelitian kualitatif dilakukan sebagai suatu studi pendahuluan sebelum kita melaksanakan penelitian kuantitatif. Contohnya adalah penggunaan penelitian kualitatif untuk mengembangkan kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian kuantitatif. Contoh kedua adalah penggunaan penelitian kualitatif untuk menjelaskan hasil yang didapatkan dari suatu penelitian kuantitatif. Untuk lebih memahami peran penelitian kualitatif dalam bidang kedokteran dan kesehatan, mari kita lihat contoh berikut ini. Ini adalah suatu penelitian kuantitatif mengenai penggunaan kontrasepsi modern di antara perempuan di Uganda. Penelitian ini melakukan analisis terhadap tren penggunaan dan pola penggunaan dari tahun 1995 hingga 2011. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan kontrasepsi modern mengalami peningkatan dari 11,1% pada tahun 1995 menjadi 32,1% pada tahun 2011. Dan kecenderungan penggunaan kontrasepsi ditemukan lebih tinggi pada perempuan dengan tingkat pendidikan primary dan post-primary, mereka yang tinggal di daerah perkotaan, mereka yang memiliki tingkat ekonomi lebih baik, dan jumlah anak hidup lebih banyak. Namun terdapat kecenderungan yang lebih rendah untuk menggunakan kontrasepsi di antara mereka yang telah menikah dan mereka yang tinggal bersama dengan pasangannya.
Dari penelitian ini, kita dapat mengetahui seberapa besar penggunaan kontrasepsi dan siapa yang mengalami peningkatan penggunaan kontrasepsi. Namun, kita tidak dapat mengetahui alasan mengapa penggunaan kontrasepsi lebih tinggi atau lebih banyak pada kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lainnya. Pada penelitian kedua, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali faktor sosiobudaya yang menjadi penghambat penggunaan kontrasepsi modern di antara perempuan yang tinggal di rural Uganda. Peneliti dalam hal ini menggunakan focus group discussion dan in-depth interview sebagai metode pengambilan data. Data yang diambil adalah data mengenai kepercayaan dan praktek sosiobudaya, hal-hal yang menghambat penggunaan kontrasepsi modern, serta persepsi dan sikap perempuan terhadap penggunaan kontrasepsi. Penelitian ini mendapatkan ada 3 tema yang dapat menjelaskan dapat menjelaskan penghambat penggunaan kontrasepsi modern di antara perempuan di rural Uganda. Yang pertama adalah adanya kepercayaan dan praktek sosiobudaya yang mendorong terjadinya kelahiran. Misalnya poligami, meneruskan keturunan keluarga, menggantikan anggota keluarga yang meninggal, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebergantungan pada praktek tradisional dalam perencanaan keluarga. Dan yang ketiga, adanya miskonsepsi serta ketakutan mengenai penggunaan kontrasepsi modern. Penelitian ini membantu menjelaskan hasil dari penelitian sebelumnya, mengapa kelompok tertentu lebih sedikit menggunakan kontrasepsi modern dibandingkan dengan kelompok yang lain. Hasil penelitian ini dapat membantu kita untuk menyusun strategi yang tepat bagaimana meningkatkan uptake atau penggunaan kontrasepsi modern pada kelompok yang tinggal di daerah rural Uganda. Sebagai kesimpulan, penelitian kualitatif membantu kita untuk menjawab pertanyaan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana yang berhubungan dengan perspektif individual dan konteks sosiobudaya. Yang kedua, bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan bersama-sama dengan penelitian kuantitatif untuk menjawab permasalahan yang dihadapi di bidang kedokteran dan kesehatan. Ini adalah akhir dari video bagian kedua.